Petinggi KKB Papua meninggal tak wajar, ditemukan sudah tak bernyawa di markas. Melansir dari tribunpalu.com, kelompok separatis di Papua tiba-tiba mengumumkan duka nasional. Pengumuman itu disampaikan langsung juru bicara OPM Sebi Sambom melalui media sosial. Sebi Sambom menyebut, saat ini kelompoknya sedang berduka setelah salah satu tokoh OPM ditemukan meninggal dunia. Dalam video yang viral di media sosial tersebut, Sebi Sambom mengungkapkan tentang penyebab kematian sang tokoh OPM tersebut. Sebi Sambom menyebutkan bahwa sosok yang sangat berjasa dalam perjuangan Papua Merdeka itu adalah Cornelis Aikinggin. Namun kematian Cornelis Aikinggin tersebut menimbulkan tanda tanya besar di kalangan kelompok kriminal bersenjata KKB dan TPNPB pada umumnya. Sebab sosok tersebut dikabarkan meninggal dunia secara tidak wajar. Korban menghembuskan nafas terakhir setelah mengonsumsi sesuatu yang tak diketahui dari mana sumbernya. Sebi Sambom menyebutkan bahwa sosok itu menemui ajal setelah mengonsumsi satu botol air kemasan mineral. Meski mengungkapkan adanya kejanggalan tersebut, tetapi Sebi Sambom tak membeberkan secara detail tanda-tanda yang tampak dari kematian yang disebutnya sebagai hal tidak wajar itu. Jika Sebi Sambom menyebutkan bahwa kematian Cornelis gegara mengonsumsi air mineral, berarti air yang dikonsumsi mengandung racun. Lantas, dari mana air mineral itu diperoleh? Siapa yang membawanya untuk sang komandan TPNPB di wilayah Sorong itu? Siapa pula orang yang terakhir menemui Cornelis dan menyuguhkan air beracun itu kepadanya? Benarkah Cornelis tewas karena air beracun? Jika demikian, apa tanda-tandanya sehingga disebut sebagai meninggal secara tidak wajar? Hingga kini teka-teki itu belum bisa dijawab. Bahkan tak satu orang pun yang mengungkap misteri di balik kematian tersebut. Terlepas dari semua sebab itu, Sebi Sambom menyatakan bahwa kematian itu merupakan duka nasional bagi bangsa Papua. Pasalnya, Cornelis Aikinggin tak hanya sebagai sosok berpengaruh di TPNPB, tetapi juga punya jasa sangat besar bagi bangsa Papua. Buah pikirannya, spiritnya juga kegigihannya dalam berjuang menentang kelaliman, sangat nyata bagi bangsa Papua. Oleh karena itu, katanya, Cornelis pantas menjadi pahlawan nasional bangsa Papua. Apa yang telah ia berikan bagi Papua, tak terbalaskan hingga maut menjemputnya. Sebagai tanda penghormatan terakhir bagi Cornelis, Sebi Sambom pun mengumumkan kematian itu sebagai Hari Perkabungan Nasional. Bangsa Papua berduka, salah satu tokoh terbaik TPNPB meninggal dunia. Ini duka nasional, ujar Sebi Sambom dalam video singkat yang kini viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat peti jenazah Cornelis dibaluti bendera bintang kejora. Peti jenazah itu pun diusung oleh para pengikut setia Cornelis yang membaur bersama keluarga yang ditinggalkan. Hingga saat ini peristiwa kematian sosok berpengaruh tersebut masih menjadi pergunjingan warga Papua. Warga juga masih bertanya-tanya, ada apakah gerangan sehingga sosok tersebut tiba-tiba meninggal dunia secara tidak wajar. Mereka pun mempertanyakan sterilnya keamanan yang mengawal Cornelis. Sebab sosok tersebut meninggal dunia bukan karena diterjang peluru. Bahkan warga menduga adanya penyusup di antara para pejuang TPNPB yang dekat dengan Cornelis. Hanya saja semua itu hanya dugaan semata, karena sampai saat ini tak satu pun yang berhasil membongkarnya. Belakangan baru terungkap bahwa kabar kematian Cornelis itu pertama kali disampaikan oleh orang kepercayaan Cornelis, yakni Arnold Kocu. Informasi tersebut disampaikan Arnold Kocu kepada Sebi Sambom yang selanjutnya diumumkan kepada publik melalui media sosial. Untuk diketahui sejak meninggalkan Cornelis Aikinggin, sampai saat ini belum satu pun sosok yang bisa menggantikan kebolehan Cornelis. Meski demikian, spirit perjuangan yang ditinggalkan Cornelis masih dilanjutkan oleh para panglima KKB lainnya di Papua. Hanya saja, perjuangan KKB saat ini sepertinya makin terbatas. Pasalnya, ruang gerak KKB terus dibatasi dari waktu ke waktu. Ini terjadi karena aparat TNI Polri semakin ngotot dalam mengawal kedaulatan NKRI di Papua. Prajurit TNI Polri tak henti-hentinya menyisir semua lokasi yang ditengarai sebagai markas KKB. Bahkan jika menemukan orang yang dicari, maka kepada yang bersangkutan aparat TNI Polri langsung mengambil tindakan tegas terukur. Hingga kini tak disebutkan lagi berapa banyak anggota KKB yang merenggang nyawa karena tindakan nekatnya.
Bukannya sadar diri, Panglima tertinggi KKB Papua malah nyatakan perang besar ke TNI Polri usai bongkar borok pasukan hasil didikannya sendiri. Melansir dari Gridot.com, kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua makin sering menunjukkan eksistensinya. Dikutip Gridot dari Tribun Timur, beberapa waktu lalu sempat viral anggota KKB Papua memamerkan video di sosial media saat mereka sedang berlatih di pegunungan dan hutan belantara. Bahkan sampai para petingginya ikut tampil di hadapan kamera untuk menunjukkan kesangarannya. Belakangan ini para petinggi KKB Papua kerap muncul di media sosial untuk menyampaikan pesan kepada pemerintah Indonesia. Tak jarang pula, petinggi KKB Papua menyebarkan informasi kepada para anak buahnya melalui video di media sosial tersebut. Namun, pesan dari petinggi KKB Papua itu kerap menjadi blunder. Pasalnya, melalui pesan-pesan itu petinggi KKB Papua secara tak langsung malah memberikan informasi penting kepada TNI Polri. Dikutip Gridot dari Tribun Palu, salah satunya seperti yang dilakukan Jenderal KKB Papua ini. Niat ingin memberi analisis usai dilantik, Jenderal baru KKB Papua itu malah membongkar borok anak buahnya sendiri. Semua bermula ketika KKB Papua bergerak cepat mengganti Alex Ruyaweri Yesi Makabori. Jenderal Bintang 3 KKB Papua itu sudah insaf dan telah kembali ke pangkuan NKRI. Petinggi TPNP BOPM langsung mengangkat Okto Jemi Magai menjadi Kepala Staf Angkatan Darat Kasat. Video pelantikan Okto Jemi Magai baru-baru ini viral di media sosial. Pelantikan disaksikan pejabat TPNP BOPM dan Panglima Perang KKB Papua. Okto Jemi Magai mengenakan pakaian seragam TPNP BOPM berwarna hijau-hijau. Dia dilantik oleh Panglima tertinggi TPNPB, OPM, Damianus Magayogi. Pelantikan berlangsung di lapangan terbuka. Melansir tribunpalu.com dalam artikel, tangan kanannya, insaf dan kembali ke NKRI. Bos KKB Papua lantik jenderal baru, demi nenek moyang. Tidak disebutkan lokasi pelantikan, namun diduga di Dokoge Paniai. Saat pelantikan berlangsung, seluruh anggota KKB Papua berbaris rapi lengkap dengan senjata api di pundak.